adik-adik, para pelajar, pemuda-pemudi, remaja-remaji. Tidak lupa juga tiang haturkan ucapan terima kasih, rasa hormat tiang kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, singkatnya para hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Tadi sudah disampaikan oleh panitia penyelenggara luar biasa menyambut lekan bulan suci Ramadan, menyambut lekan turunnya Al-Quran, belum lagi menyambut tentang malam Lailatul Qadar. Jari sekek tau pelungguh dan melinggih lagu telu pelungguh bau rayaang. Rasa syukur atas menyambut bulan suci Ramadan, mau kita berdait le bulan suci Ramadan jamaah. Demikian juga pelungguh bisa menyambut turunnya Al-Quran sita kelek mangkin niki aran peringatan nuzulul Quran. Lagu tauna nuzul pelungguh menurut tiang salah, karena turunnya Al-Quran di malam hari. Jadi pelungguh nuzul sore hari. Hebat batur bengkung. Tapi alhamdulillah, sekalipun marak niki Al-Quran sudah turun niki menurut syariat yang pada hakikat lekan peringatan nuzulul Quran niki sejatinya adalah setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita membuka Al-Quran, setiap kita murajaah Al-Quran, nikilah hakikat lekan peringatan nuzulul Quran. Dikit sekedar sekali setahun doang bapak panitia nggih, ngorok samping, ngorok bembe, ngorok manuk, ngorok empak. Di niki doang karena peringatan nuzulul Quran yang sejatinya menurut para ulama tasawuf hakikat lekan peringatan nuzulul Quran niki adalah ketika tiang pelungguh sami piranjak tambuka kitab, piranjak tanggite mushaf, piranjak tambaca Al-Quran niki wasita kelek aran nuzulul Quran. Bukan bulan suci Ramadan doang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiang nejak pelungguh sami ngucapan rasa syukur ulina disida Allah subhanahu wa ta'ala belik-belik isi tak bersyukur. Kenapa? Karena dalam kondisi mangkin niki pertama pelungguh dalam keadaan berpuasa, yang kedua dalam keadaan masih bersih hadir di masjid niki, yang ketiga kita berada di waktu-waktu yang mustajab, pelungguh akan menjelang berbuka puasa. Sebentar lagi akan batalang puasa, sebentar lagi kita akan berjamaah marak niki. Nikilah waktu-waktu detik-detik tempat istijabah. Pantas panitia dan pengurus masjid ngadaang supuk perayaan nuzulul Quran li sore niki. Kenapa? Karena waktu-waktu mustajab menjelang berbuka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji tentang nuzulul Quran, berarti kita mengenang bagaimana peristiwa Al-Quran turun marak niki. Al-Quran turun di kota Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus. Lamun bahasan tiang pelungguh sami nyebut berkhalwat menyendiri. Karena pada saat itu baru terangkat kenabian Nabi. Ujian dan cobaan ongkat dengan macam timpa baginda Nabi. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus, tidak pergi ke kampung, tidak curhat sama orang, tidak cerita li deket balik.
Karena gitulah sunnah Rasul dimana arak sepo ujian cobaan beliau bermunajat bercumbu-cumbu curhat dengan disida Allah Subhanahu wa taala. Beda lamun tiang pelungguh sami lamun arak susah ta bercerita bilang gubuk, lamun arak kebutuhan ta bercerita bilang balik, lamun arak sepo masalah becat pelungguh dah ucapang le dengan stop basan di sida Rasul. Lamun arak sepo ujian kesusahan dindik becat lalu basan ulama bercerita. Aib kita sendiri pun demikian dindik becat pun yang le dengan. Kenapa? Karena di sida Allah Subhanahu wa taala doang marak niki tutupna aib tiang pelungguh sami diminta wah nggawi dosa. Segera gan ita nyeritiang diri ta susah lalu apalagi ta nyeritiang kesalahan singgawe ta. Apapun kondisi tiang pelungguh sami basan ulama idza tasabbaka khososatan patajammal. Lamun arak sepu ujian, lamun arak sepu timpa musibah, lamun arak sepu kesusahan dindik becat lalu bercerita timpa batur ta lagu pelungguh patajammal. Stop ya tutupin adikan kesusahan ta marak niki patajammal dengan cara tiang pelungguh sami ngadu pakaian si bagus-bagus. Itu dia adik-adik tiang. Tindik becat bercerita aku susah, ini aku butuh keping 5 juta, aku kedum bayar skripsi. Bercerita EP malik tak cerita ang tau pelungguh dah bercerita apa duka yang ingat keping le aku ni lagu ni ku mau biang nanyingga. Padahal ia bercerita batur malik cita na bercerita puter na raos si ara raos niki di ini kurang pasti na berombo aran ite nitip raos. Beda lamun kepeng tak titipin batur waya berombo atau girangan ia berkurang. Daripada na berombo lebih baik na berkurang. Tambah doang kepeng le ate apa le bang ngadu napi arana beriling tambah kepeng le beriling arak bayar admin 5.000 kurang wah kepeng ta tentu lamur raos ende arak sepok dengan nineng geto endah girang bercerita kekurangan anakna aku ya anakku bandel nyanter bimalakna li bali mangan luntuh puruna kan susah anak si dia pacuna taatna di takatu di kanggu jamaah di takanggu bercerita balak naite si ulama idza tasabbaka khososatan patajammal berembe-rembe susah tiang pelungguh sami le dalam sopok kehidupan niki patajammal usaha yang niat stop tutupin ya isi pakaian si bagus berembe tan batur ndina tau itu susah no itu je malah sengaja itu perombok susah tah diminta bedait kanca batur madis marar apa sugulang ta mu priakeun ati nasi asik dengan apa bahasa tene mu priakeun ya susah waruan mengeniruan tadah ya tandang mentiruan potongan ya susah wati san ulama idza tasabbaka khososatan patajammal lamun arak sopo kesulitan arak sopo ujian arak sopo masalah patajammal pakai pakaian yang bagus atindak na tau batur teh susah paham pelungguh nah marak niki inilah pelajaran buat maka Rasul sallallahu alaihi wasallam naiklah beliau ke Gua Hira Jabal Nur arana. Bagaimana Gua Hira niki balikna 3 meter lawan semeter. Di sana banyak keajaiban di sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang bilang minggu tiang tayak bilang Jumat. Kena libur kita di salat hari Jumat. Banyak jamaah yang bisa naik di sana, banyak jamaah yang tidak bisa masuk juga.
arak sepuk penggita tiang tono luwe batur Indonesia li gua Hira li Jabal Nur niki, Gunung Nur niki tempat menerima cahaya di sida Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an, letaknya di puncak yang paling atas. Tono tawakna ndik na beli, mara beli ya telu kali beli mimbar niki, telu kali apa telu kali tak bagi telu ini pira benar ngene wah kurang lebih nih ngene beli nah ini beli cuman ya belo berdalam 3 meter berdalam semeter kurang lebih semeter. Di sana ada jalan kita masuk berimpitan dengan batu tono heran tiang luwe batur Indonesia di Nebutama ini dengan Mesir, ini dengan Yaman, ini dengan Irak, si beli-beli awakna bau ya tama li batu niki. Sementara batur tadi ini tama kejepit kan sukode nah padahal beli kode tetapi di sana apa yang membuat mereka tidak bisa masuk? Terkadang amal perbuatan teh. Oh ya si cerita yang nasi tuan guru Jabal Nur ternyata ngenerwana nangkuna solah lalu ya tahu baginda Nabi terima wahyu solahan baik balingku berkeramik. Ini yang membuat mereka tidak bisa masuk. Maka sebelum kita berangkat menuju Mekah, kita bersihkan hati kita untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan jamaah tiang siarak le Bengkung semua kita bisa berangkat haji dan umrah dan bisa menyaksikan Jabal Nur niki. Amin ya rabbal alamin. Di sana kita sholat jamaah. Begitu Rasulullah bertahanus, berkhalwat, menyendiri, teduk-teduk, nyepi, maka datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Di mana datang malaikat Jibril dalam bentuk wujud nanti na sekedar dalam bentuk hawa angin, juga tidak dalam bentuk cahaya asli. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia. Datanglah malaikat Jibril memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Iqra, membaca. Iqra, bacalah. Apa jawaban Nabi pada saat ucapan pertama? Ma ana biqari. Ndik tiang tahu baca. Ndik tiang tahu baca. Itu pelajaran baginda Nabi. Kedua kali Iqra, baca. Ma ana biqari, tetap jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, di tiang tahu baca. Merendah Rasulullah, tawadu Rasulullah. Nih itu separuh terkadang diminta suruh batur membaca apa duka ongkatna sing-ngini jawah bacangku selapu nah ini penting ini. Nah, kita malas baca informasi biasa atau begini juga sering kita mengatakan sing-ngini jawah gue tauku. Ini Rasulullah adabnya kepada malaikat Jibril ketika diperintah di sida Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tafadhal Syekh. Jiduan tiang deh. Gitu. Iqra, bacalah. Apa tetap jawaban Nabi yang kedua? Ma ana biqari. Inilah perintah adabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah, memerintahkan kepada tiang pelungguh sami pelajaran besar dari Rasulullah. Tetap walaupun beliau bisa dengan jawaban diku tahu baca ma ana biqari. Ini jawaban merendah. Demikian juga adik-adik tiang yang sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, jangan pernah merasa lebih dari orang tuanya. Separuh itu jadi kanak ujian kita, lihat orang tua kita yang bandel, ide bodoh sih dia dewah sekolah ndek. Sering orang anak mengatakan ucapan demikian. Gak boleh. Apalagi mengatakan selaku orang tua apa petoang kanak rubin.
kanak julur rubin itene kan waluwe kelor tasia jawab mai si kanak si dia luwe kelor luwe kakenda sia lagu ite luwe nginam ta orson kan dijawab sama anak banyakkan anak minum orson dengan tua anak kelor sia. Dalam hal niki pelajaran besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tiang pelungguh sami dengan jawaban ma ana biqari. Rasulullah dengan merendahnya di tiang tahu membaca. Diku tahu membaca. Baru yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh membaca langsung bisa dengan jawaban Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah perintah tentang pendidikan, perintah tentang belajar tak belajar le dalam hidup tiang pelungguh sami niki. Tak belajar tidak hanya baca kitab, tidak hanya menulis, tidak hanya mencatat, tapi pelajaran yang paling besar genta kaji le dalam hidup niki belajar membaca lingkungan, belajar membaca situasi kondisi. Sakit gigi le deket balik ngono doang entan EP nyetel musik belik-belik. Paham pelungguh? Tahu pelungguh dengar ribut besiak rumah tangganya bekerengkeng bahasa pelungguh bahasa tiang besual tono atau pelungguh dah bertemui saya piang teh kopi harus bisa membaca situasi. Kalau misalnya yang kita ajak bicara yang kan kurang sehat dendek cerewet lalu paham dindik cerewet yang dengan sakit gigi ngerti doang entan perukat di julun dengan terus diminat tadu apa bilang pelungguh kan tadu doang ya sili jaga di milih ngeraos dengan sakit. Paham pelungguh? Sama seperti kita juga jadi orang tua mengerti tentang kebutuhan anak, demikian juga seorang anak harus belajar mengerti pikiran orang tua. Lamun dengan toa yang kena ribet, yang kena pusing, dendek pelungguh dah. Adik-adik maksa minta uang di situ, apalagi bentak-bentak orang tua, enggak bagus. Nah inilah kehidupan yang harus kita pelajari. Ada orang yang lebih tua kita hormati, ada anak muda yang lebih kita sayangi dan cintai. Maka kalau sudah berpadu di antara yang dua niki, insya Allah maka pelajaran dalam hidup niki akan berjalan di dalam diri ta. Lalu mesilah di atas jam 10 hingga tarawih. Tapi kalau puasa marah niki. Nah, jadi ini yang harus kita mengerti. Apalagi kita bisa belajar dari ilmu pengalaman yang ada melalui ilmu yang kita miliki. Tiang pelungguh sami belajar demi sedikit demi sedikit tentang Al-Quran. Marah niki pelungguh sami tidak ada kita yang normal, tidak ada kita yang maksimal di dalam bacaan Al-Quran. Arak doang kekurangan tiang pelungguh sami. Semua kita belajar marah niki ngiring. Ara jaga tiang pelungguh sami niki ndik mantau nyebut Al-Quran huruf fasih dengan benar. Ara tiang pelungguh sami niki ndik mantau lancar baca Quran, sila ta belajar. Dindik talile-lile, dindik tamalu, dak kata salah tegurna isi kanak. Coba kanak masih kodik luar biasa bacaannya. Jempol dinda. Anak masih kecil. Makhraj hurufnya tadi kita dengar bagus, qiraatnya bagus, masya Allah. Nah, lamun arak marak kana kode niki deminia lebih salah bacaannya, terus kita yang salah ditegur, jangan marah, belajar sudah. Jangan sampai masuk dalam ucapan al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh, besar kepala takut teguran.
mentang-mentang itewah belik, mentang-mentang itewah tua, dita sanggup nategur isi batur kanak masih kode. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, sila pelungguh sami kita belajar. Begitu besar pelajaran yang amat dahsyat di dalam bulan suci Ramadan. Di samping tiang pelungguh sami belajar Al-Quran, juga kita sedang puasa. Maka di dalam Al-Quran, maka di dalam kitab ulama menyampaikan bahwasanya syahrul Ramadan wa huwa syahrul imtihan wa syahrul madrasah. Bulan Ramadan niki adalah merupakan bulan latihan ujian tiang pelungguh sami, juga tekelek aran bulan madrasah, tempat pelungguh belajar mendidik diri sendiri. Kita belajar sedikit demi sedikit mendidik. Makin niki pelungguh sedang belajar, tidak hanya Al-Quran tetapi ibadah juga kita pelajari. Mungkin di luar bulan Ramadan tiang pelungguh sami jarang kita mampu melaksanakan sholat witir, tetuh jarang. Mana mungkin jarang-jarang kita sholat witir, bahkan tidak pernah. Tapi dengan adanya sholat tarawih, adanya malam Ramadan, tiang pelungguh sami bangun sholat tahajud maraniki, maka kita latih diri kita. Makin niki kita latih diri kita, belajar sedikit demi sedikit. Mulai dari yang luar Ramadan, tiang pelungguh sami jarang berkunjung datang ke madrasah, jarang datang berkunjung ke masjid melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Maka melalui Ramadan niki pelungguh belajar untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid. Kita belajar sekedik-kedik. Demikian di bulan Ramadan niki juga Allah ajarkan kita untuk banyak bersabar, banyak menahan diri kita dari segala-galanya, amarah, nafsu, emosi dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya Al-Quran turun di situ dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan menyebut nama Allah. Maka dalam setiap bacaan tiang pelungguh sami, dalam setiap pelaksanaan pegawaian sibilan jelo tiang pelungguh sami niki, ndak lupa tak awalin isi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ndak lupa berdoa, nggak lupa berdoa. Luar biasa. Nuzulul Quran setelah sholat asar. Nah, nanti makin berdua kita menyampaikan niki insyaallah. Jadi pada sekedik kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dulu kita kepada Al-Quran. Sedikit tentang nuzulul Quran. Al-Quran niki lamun tiang pelungguh sami kaji harus tahapal semuanya. Bagaimana malam nuzulul Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi kenapa ada beberapa ulama nyampean di dalam diri pelungguh sami, malam turunnya Al-Quran juga turunnya malam Lailatul Qadar. Niki menjadi perbedaan para ulama. Maka dipisahkan turunnya Al-Quran beda juga dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka ada hadis baginda Rasul mengatakan taharru Lailatul Qadar min asyril awakhir min Ramadan. Umatku pada pete malam Lailatul Qadar niki lekan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka 10 terakhir nih kita narak Lailatul Qadar. Sekalipun ada beberapa ulama juga Lailatul Qadar niki turun pada tanggal 17, berarti bareh malam tanggal 17.
17. Ada ulama juga menyampaikan marak niki. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an niki kita harus memaklumi juga huruf yang terdapat di dalam Al-Qur'an niki. Ulama sampai menghitungnya, menjumlahkan jumlah bilangan lekan huruf siara di dalam Al-Qur'an. Pire luwekna 1.017.000. 1.017.000. 1.027.000. Ayatnya 340.740 ayat, itu dia. Terus suratnya 113 surat. Ayatnya berapa? Ayat dalam Al-Quran 6.000. Ya, betul. Terus hurufnya 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Sampai begitu ulama menghitungnya tanpa kalkulator, tanpa komputer, melalui bisyarah. Nah, maka dalam hal ini tiang Pelungguh Sami wah lemes ruana. Tiang juga biasa semangat tiang. Lagu aranja kita namanya menjelang berbuka puasa insyaallah. Nanti akan dikenjot sama Ustadz Azhar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Qur'an Malik. Quran doang tabahas. Dengan bulan suci Ramadan makin niki. Pertama begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu perintah tentang pendidikan, tentang membaca Al-Qur'an. Demikian juga ye genta terapang di dalam diri tiang Pelungguh Sami tak amalang bahwa ilmu sinapi si mau Pelungguh Sami niki tak amalang jadi pelajaran besar di dalam kehidupan tiang Pelungguh Sami. Nabi hikmah pelajaran pendidikan yang kita dapat di dalam ayat yang pertama Iqra membaca niki. Si pertama ndi hanya sekedar pelungguh membaca buku marongkat yang baru, tidak hanya sekedar membaca Iqra, membaca Al-Quran saja, kitab saja, tetapi yang paling penting di dalam hidup Pelungguh Sami beremben tentang baca hidup, kondisi, situasi, keadaan kita. Imam harus membaca Iqra, bagaimana makmumnya di belakang. Lamun makmumna marah niki berembe, oh lek makmum le muri niki biasa demenang ngebut-ngebut, becat-becat. Harus paham, jangan pakai imam yang lelet. Imam sudah imamnya lambat, nanti makmumnya pingin cepat-cepat. Kanggo pelungguh becat, yang penting dendek na berubah huruf marah niki nggih. Silakan, asalkan jangan salah, jangan keliru. Endah dendek ada yang lalu, dendek ada yang lalu, dendek na becat lalu endah. Pelungguh kondisionalkan dia. Kena lamun pelungguh anda belu lalu mentang-mentang baru hatam Al-Quran minggu kemarin atau baru selesai mahat, pulang-pulang jadi imam le masjid Bengkung ngone jari imam ayat panjang-panjang, sementara makmum kita syukur-syukur mele terawih. Syukur-syukur mele terawih. Nah, doang sembahyang fardu belum tentu mau naik ke masjid sholat berjamaah, saking lelah lalu ngawis. Syukur-syukur mele terawih. Ya, jadi kita harus paham marah niki kenapa tiang bilang syukur-syukur mele terawih, karena kondisi kita tidak sama seperti orang di Jazirah Arab, di Mekah Al-Mukarramah, di Mesir, di Yaman. Karena tono di nara dengan ngawis, di nara dengan nalut jagung, di nara dengan monggo gabah. Namun makin syukur-syukur mele terawih.
Itulah sebabnya maka imam juga harus membaca situasi makmumnya marak niki. Kalau makmumnya pingin cepat, ya cepetan. Lai tiang baru ulek lekan Mekah, li teko, lupa tiang kondisi le gubuk tiang, demen enda becat-becat, tolong kembali memori tiang. Demen tiang jari imam biasa balik tahun tali Mekah. Biasanya ayat panjang-panjang, terus kemudian imam adeng-adeng le Mekah. Sebab kenapa? Le Mekah dah kana belo, dah kana panjang, nikmat. Karena imamnya luar biasa suaranya. Itu wak namara tekir peter mar gelu suara ente. Nah, di sana nikmat, di sini masya Allah. Maka kita sebagai imam harus mengerti. Le malam pertama bisikin tiang apa sali malam kedua bisikin tiang si bapak. Malam pertama tiang jadi imam lupa tiang endan dia tahu pecat dia tahu pecat jauh dengan terawih dia tahu pecat terawih di Mekah endah ada yang slow tetap rakaatnya niki 23 di Masjidil Haram dia doang gawi balu lamun di Masjid Bengkung pire 13 di Masjidil Haram saja, di Masjid Nabawi saja 23 rakaat orang sholat tarawih jamaah. Dindik kena mana Saudi doang Arab balu. Ndek di Masjidil Haram niki 23 padang gawina mara batur bengkung mara niki 20 Masjid Nabawi andang getu. Namun Arab balu ya kanggo daripada ni tarawih malik. Nah anda yang nyuruh tebesiak mara niki nggih kanggo niki cuman sekedian mau na ibarat dengan harian kanca sepelang jelum beloan gajina si harian ketimbang sepeleng sampai jam 12 ya kurang gajina ketimbang dengan si harian full sampai lai nule. Nah marah niki begitu tiang jadi imam adeng ingat tiang lemudin darah sapsi kedua si pertama doang arak dengar tiang beana isyarat arak si merampiak sujadah dimin tiang ano alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ndik dengan amin nyolet kan karena kebajang ipin pegawaian wah nih. Oh ngerti tiang pas pada sampai dengan surat li'ila fi Quraisyin pertengahan arak si merampiak alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin senapas itu bajang ngampahang no katanya. Nah begitu ternyata masya Allah begitu di malam yang berikutnya ngumumang ali teko jadwal tiang bajari imam favorit kita. Kenapa? Ternyata demen batur teko becat munadeng ngumum masih merebot oh milan wah makmum musolembi yang teh tiba tersantren si pecat imamna arang ketul teneh luwe pada kelas iman teh marah niki. Nah itulah sebabnya perlu imam niki adalah mengerti membaca situasi dan kondisi. Dendeng ketua anda jadi imam milih pecat-pecat lonto makmumnya juga harus ditanya munademan adeng ndak ke dengan toa jauh terbecat-becat rekek ketutna lamun ketut ampun ngentut nah marah niki
Nah, maka yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha. Sebagus-bagus pegawaian niki adalah sedang-sedang saja. Dende ada yang lalu endah. Dende pecat lalu. Arak kita tiang di YouTube itu menit. La ilaha illallah. Tarawih apa rana? Di nakanggu. Man ghairu haffam minal Qur'an falyatabawwa maq'adahu 'alan nar atau kama qala Nabi. Saya merubah satu huruf bacaan di dalam Al-Qur'an, maka bersiap-siaplah untuk berontek-ontek di api neraka. Di sana kita punya bangku di api neraka, besar dosanya, makanya perlu kita membaca Al-Qur'an dengan benar. Tidak ada yang fasih kayak mulutnya orang Arab, tetapi kita belajar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Arak sedengan di Jawa hendak tiang bermakmum di Jakarta. Parang tiang solah bacaan. Barang tiang ulik tahun 2014 dengan Syekh Ayub. Nah, Syekh Ayub dinamai jadi imam. Apa bahasan beliau? Tuan rumah lebih abdol. Ternyata yang jadi imam niki jamaah tabligh boleh imamahana. Sorbanana ya jadi imam ayat mun baca bismillahirrahmanirrahim ijajul silatil adu jilcalaha astagfirullahalazim. Mulut orang Jawa apa bahasan Syahayub isbak hinta parah anta karing jaku tahu ngani aku menjadi imam bahasan Syahayub. Sebut Zain tidak bisa dia. Zainul, Jainul, kan gitu. Jainal, Ijajul. Jadi si kena apa? Izazul zilatil arduzil. Tak belajar. Apalagi lamun tawah lingsir marah niki marah amat tiang niki dende bosan pelunggu belajar. Apalagi lamun tawah umuran ditabau ngonek lalu endah membaca Fatihah becat-becat yang putiang kena imam endah dia bau becat lalu karena dengan tawah niki periakang dia tahu becat lalu. Kenapa? Wah luwek lalu pamak tama lebih wihna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan tawah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka, ia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arab doang dengan toa. Nah, maka dengan ini kita belajar. Mari kita belajar Al-Quran, belajar hidup, belajar situasi, belajar kondisi marak niki. Lagu makin kendah tiang harus baca-baca pelungguh. Lamun belu lalu ngonek na harus tiang baca situasi endah niki. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Tetap di malam bulan suci Ramadan ada ulama yang mengatakan malam turunnya Al-Quran berbarengan dengan malamnya Lailatul Qadar, yaitu malam yang ke-17, berarti bareh ke malam. Tapi para ulama yang kuat, yang muktamad bahwasanya malam Lailatul Qadar niki di antara pendapat yang 4 ulama Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, beliau menyatakan di malam 10 terakhir Ramadan cuman malam-malam ganjil bahasan Imam Syafi'i selikur, telulikur, 4 likur, selawe, 6 likur, 7 likur, 7 likur, siwak likur. Yang ganjil-ganjil marak niki itu bahasan ulama. Ada yang mengatakan juga malam Lailatul Qadar niki menurut fatwa Imam Syafi'i, menurut fatwa Imam Ghazali, bahwasanya ada yang memastikan malam Lailatul Qadar niki terhitung dari jumlah bilangan huruf yang terdapat di kalimat di kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nabi Lailatul Qadar niki terekeng hurufna rapira jumlahna yang terdapat pada kalimat Lailatul Qadar. Pira hurufnya? Lam, ya, lam, ta. Lailatun. Coba semua. Lailatun.
Pira hurufna? 4. Al-Qadri, Lailatul Qadri. Al-Qadri pira hurufna? Alif, lam, qaf, dal, ra. 5 rombok siwa, 5 rombok 4 jari siwa, lalu dikalikan dengan jumlah kata al-qadar pira kali nasebut oleh di sida Allah le dalam surat al-qadar niki, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebarek yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seki wa ma adraka ma lailatul qadar. Kira Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pira kali nasebut jarina? 3 kali, berarti 3 kali siwa 27. Kata ulama, Imam Syafi'i juga mengatakan demikian, Imam Ghazali juga mengatakan demikian. Berani beliau memastikan wajib malam Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 7 likur 7 likur atau 7 likur padana maraniki. Ini bahasan ulama. Nah, maka melalui Al-Quran niki menyatukan bacaan kita. Orang Bengkung lain bahasanya, apa PK dengan teko moni apa ongkadda ya kukang nongkatku. Tetapi Al-Quran orang Bengkung, orang Indonesia, Malaysia, India bilang nehi-nehi, dendek kanana. Jawab mah isi batur Bangladesh aca. Tahu darah aca? Apa? Itu bahasa Bangladesh itu. Siapa yang pernah ke Malaysia? Arak wah nang Malaysia? Wah, bedait barang batur Bangladesh? Aca kan? Aca nehi. Nah, meri betem nehi he. Nah, dendek ngeni angkun. Nah, itu. Kebetulan kan ada teman tiang, kebetulan kan di Solatiah niki batur India yang banyak. Batur India, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan. Itu yang banyak di Solatiah. Karena pendirinya Madrasah Solatiah asli orang India gitu. Jadi tahu kita sedikit-sedikit aca gitu. Itu bedanya bahasa Inggris, bedanya bahasa Arab, Bangladesh, India, lain bahasa, lain gubuk, lain bahasa. Tetapi dengan bacaan Al-Quran, walaupun kita berbeda bahasa, berbeda adat, tapi bahasa kita sama, yaitu bacaan Al-Quran. Coba sama bacaan kita, Fatihah kita. Yang dengar orang Saudi baca surat Al-Fatihah, orang Mekah pada bismillah juga dibaca. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Coba lamun ita selaput tah dendek bahasa Arab, kalau digunakan bahasa masing-masing kan sembahyang sesuai isi bahasa masing-masing kita jauh sembahyang. Apa kena orang kata si imam na ini lain bahasa na ini, ya nang getung kan ini bahasa ni ada lagi yang kalau lain bahasa maka kita akan pusing sholat berjamaah. Tapi dengan adanya Al-Quran, pemersatu bahasa, pemersatu akidah, pemersatu organisasi, maka kita kembali darak gelangan tak saling terikang, darak gelangan tak saling jatuhang. NW silahkan, NU silahkan, Marakit silahkan, mau Saufiah juga silahkan. Kenapa? Karena bacaan kita adalah sama, yaitu bacaan Al-Qur'an. Si salah dendek saling salaang. Inwi doang taman syurga, mendina inwi dina taman syurga. Marakit berjawab, apa enggak rukatna?
inwin ku gemas itu doang solah berdua itu kepeng luwe dan lain sebagainya. Ini yang salah. Nah, maka dengan adanya Al-Quran, kalau kita kembali dengan bahasa yang sama, sekalipun perbedaan kita di mana-mana, tapi tetap kembalikan kepada Al-Quran. Dindik na ia jadi wadah tak berbeda lantaran arak terawih pi telu likur. Terus iten di temili terawih ngejek ta dengan si belu. Yang 8 rakaat juga mengolok orang yang 23. Arak sim baca kunut, arak sinde alur. Paham pelenggu? Nah, si mangkin niku ngumbe cara enta pelajarin diri ta. Dendek luwe lalu pelajarin dengan itende luean ite batur ngorek luean ite ngorek si aib batur ketimbang aib tamisa. Luean iteng kita rumah tanggan batur daripada rumah tanggan tamisa. Luean iteng ngajum anak dengan ketimbang anak tamisa. Enggak tahu anda. Luean ite lirik senina batur ketimbang telirik senina tamisa. Bukan. Luean pernah luwe dengan bosan di senina no. Maka kita kembali belajar. Maka melalui momen daripada nuzulul Quran kita belajar kehidupan marak niki yang pada hakikat sejatinya Al-Quran niki tidak hanya pelungguh melaksanakan nuzulul Quran marak niki lagu setiap pelungguh baca Al-Quran ya sejatina dengan memperingati nuzulul Quran. Nah, maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada Jabal Nur Gua Hira niki, maka kembalilah beliau menghadap kepada istri tercinta beliau namanya Khadijah. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Rasulullah diminatulak wa nasi nerima ayat tentang perintah Iqra niki, beliau gemetar, kaget kembelas bahasa itu. Kaget kembelas, takut, masih menggigil beliau, masih tergambar benak malaikat Jibril di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah meminta kepada istri beliau, zammiluni, zammiluni, simbutin aku. Kaget Siti Khadijah, ada apa gerangan terjadi pada suamiku? Karena lalu kagetnya. Sementara Rasulullah disebutkan di dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'un nas wa ajwadun nas. Manusia yang paling pemurah dan manusia sak paling berani. Itulah jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham pelungguh? Nah, itu dia. Tapi pada momen saat itu ketika Rasulullah balik tulak lekan Jabal Nur niki, beliau meminta diselimuti. Maka beliau tidak bisa berbicara panjang lebar bercerita, nengke uras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan peristiwa yang terjadi, apa perintah wahyu yang pertama beliau terima. Baru nak cerita arak sesedu, arak sinde, arak singikut, arak sinde, yang namanya kita di masyarakat arak doang sedu, arak doang de. Paham? Biasa niki Rasulullah juga kontroversi, pro dan kontra, arak si sedu, arak sinde. Yang sadu lalu, yang de para nelekak ngajang. Itulah manusia kita di tengah-tengah masyarakat. Ma insanin illa muhibbun wa mughbidun. Dena arak sopo panjak di sida Allah, melainkan arak si peru, arak si kontra, arak si demen, arak sinde. Maraniki kehidupan. Terjadi kadus arak doang, ongkat batur. Terjadi kepala desa, camat arak doang, ongkat batur. Tak jari ustad arak doang, endah jari ujian cobaan ta. Semua, apalagi tak jari pengarat arak doang. Mun yang itu paling jeleng le gubek nih. Banyak, apalagi tak jari pengarat rebuntang awis nih si dengan. Nah, maka marah niki ada saja ujian. Kita sholat tarawih pun
juga ada ujian, tetapi silahkan selama itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dendek pelungguh resah dan risau. Mari kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengajarkan kita kesabaran, ketawaduan pada diri beliau. Pada saat beliau disuruh perintah tentang membaca, tidak secepat itu beliau mengatakan tauku, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada diri kita ma ana biqari. Ucapan si pertama adalah ucapan deku tahu. Maka inilah pelajaran kita jamaah. Lamun arak supu pegawean dendek tak becat-becat menaok diri tah, apalagi kita juga sebagai pelajar juga harus narak takzim kita, hormat bakti kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Demikian juga yang tua juga memuliakan yang berilmu dan memuliakan yang muda. Insya Allah dua hamba Allah kalau sudah bersinergi seperti bagaikan Allah dan Rasulullah, maka kita akan menjadi hidup yang tenang, kembali kepada Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Quran terus. Maka Al-Quran kita jadikan sebagai obat penawar di dalam hidup tiang pelungguh sami nggih. Napi pun solusi, napi pun hajat, napi pun keinginan tiang pelungguh sami arak di dalam Al-Quran niki. Pelungguh malah jadi dengan sugih disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamalang surat Al-Waqiah. Man qara'a surat Al-Waqiah fi lailatin lam tusibhu faqata abada, kata baginda Rasul. Saya aktif rajin genem baca surat Al-Waqiah di malam hari hingga sembahyang maghrib kah, hingga sembahyang isya kah, atau sebelum tinduk kah, lam tusibhu faqata abada, maka tidak akan terkena penyakit tidak akan terkena kemiskinan sepanjang hidupnya. Nah, marah niki saya isa milih gagah baca surat Yusuf jelas, saya isa milih anak bijajarina jari dengan soleh amalang surat Maryam marah niki. Paham pelungguh? Oh, ditaperlu ngandang senggeger jauh-jauh mereka merari dengan ini sindaketinku rapat ya kabur malik maeh ngedang senggeger julu tipe amak kakak mau iya geligir gelagarku kusempengang kayu gali ku pesisir ku pesungkar cahyangku marah bidadari pret mama marah bidadari berkat la ilaha. Ini diajarkan kita bagaimana ulama mengajarkan kita. Ada yang